Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sepertinya ada yang salah dengan situasi ini, karena ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jelas perubahan dalam mendadak, kecuali Xiaoyan, pupil keempat orang itu tiba-tiba menyusut tajam. Tapi untungnya ada avatar dewa asli yang mengambil tindakan. Jadi mereka berempat tidak terlalu takut. Namun, meskipun si bungkuk perlahan-lahan menjadi tenang, tapi tatapannya pada Xiaoyan masih penuh permusuhan. Dan pada saat ini, ada getaran hebat lainnya di peron. Sekarang, kecuali iblis tak berwajah dan iblis bermata empat, dua sosok tiba-tiba muncul lagi. Melihat dua sosok yang muncul, Xiaoyan memusatkan pandangannya pada masa lalu. Dan segera menyadarinya bahwa sosok ini mirip dengan Wan Ji yang telah dimusnahkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Namun, meskipun kedua orang ini muncul secara bersamaan, tapi tampilannya cenderung konsisten. Melihat ini, Xiaoyan sedikit mengernyit. Lagi pula, jumlah musuh sekarang bertambah dan satu menjadi 4, dan kekuatan keempatnya tidak biasa. Meskipun tidak mungkin untuk melihat kekuatan spesifiknya. Jika dilihat dari iblis yang tak berwajah, semuanya sulit untuk dihadapi. Dan Xiaoyan sendiri masih intensif mengendalikan api saat ini. Meskipun keadaan menjadi sedikit aneh sekarang, tapi Xiaoyan masih bersikeras untuk menyempurnakan pil 9 naga yang sejati sebelum dia menyelesaikannya masalah ini. Hei, mayat ini lumayan dan saya puas dengan mayat ini meskipun mayat ini sedikit dimutilasi. Tapi setelah saya memperbaikinya, saya seharusnya bisa pulih. Hanya saja kebanyakan dari mereka adalah keabadian kaisar. Jadi bagaimana mungkin tidak ada keabadian para dewa? Di dunia yang luas ini, ada awan berwarna ungu kehitaman yang berkeliaran, terlihat samar-samar sangat aneh. Bahkan jika seseorang bisa melihatnya dengan jelas di antara awan, itu memiliki sosok yang agak tidak beraturan. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian orang menganggapnya sebagai suatu ciptaan. Jadi mereka mengambil resiko dan bergegas menuju awan ungu dan hitam. Tapi begitu mereka masuk, mereka tidak pernah keluar lagi. Sialan, ini tidak cukup, karena itu tidak lebih dari sampah. Paling banter, mereka hanya bisa digunakan sebagai umpan meriam. Selamat, saya harus menemukan boneka iblis yang lebih kuat, karena hanya dengan cara ini, saya akan dapat memiliki pasukan boneka iblis yang sangat kuat. Hei, tidak. Saya adalah iblis besar, tapi mengapa saya merasa seperti sedang diperbudak? Jika asal-usulnya tidak dihalangi oleh penjahat tercela di bendera rusak itu, saya bisa melarikan diri sekarang. Tetapi perang dunia tidak menipu saya, dan itu masih sangat menarik perhatian saya. Sekarang hanya ada lusinan orang, jadi itu tidak cukup. Sekarang saya hanya perlu menyempurnakan beberapa boneka iblis lagi. Lagi pula, saya tidak bisa membiarkan orang tercela itu memandang rendah saya. Gumam Jetian dengan dingin. Pada saat ini, awan ungu kehitaman menyapu langit, dan mereka yang terluka parah, apapun yang terjadi, mereka langsung tersapu ke dalam awan. Segera awan ungu kehitaman ini benar-benar memicu gelombang ketakutan. Saat semua orang yang melihatnya, dan semua orang menghindarinya, bahkan mereka yang sedang bertarung pun berhenti sejenak sebelum mereka melarikan diri satu demi satu. Awan hitam, pemakan manusia datang lagi. Lari! Saya melihat ada banyak sekali mayat di awan ini. Apa-apaan ini? Itu tidak terjadi sebelumnya. Sialan, saya ingin pergi dari sini. Saya ingin pergi dari sini. Jelas, sebagian besar orang terjebak di sini. Kebanyakan dari mereka belum mengumpulkan ketiga segel emas. Lagi pula, ada terlalu banyak orang dan terlalu sedikit makanan. Jika mereka ingin berbagi kuenya,
mereka tidak hanya membutuhkan keberuntungan, tetapi juga kekuatan yang cukup. Hah? Mengapa orang-orang ini tidak berhenti berkelahi? Kalau begitu, izinkan saya memberi kalian bantuan. Lagi pula, kalian harus hidup untuk berlatih, dan Anda harus berjuang. Karena hanya dengan berjuang, Anda bisa berkembang. Saat ini, suara kekanak-kanakan Yetian datang dari awan. Pada saat yang sama, kabut ungu kehitaman yang sunyi perlahan menyebar. Kemudian awan ungu hitam ini terus berkeliaran di dunia yang luas. Segera suara pertarungan sengit terdengar lagi di luar aula. Selain semangat juang di mata mereka dan sentuhan kegilaan. Sialan, ini agak merepotkan untuk menangkap mereka hidup-hidup. Jika saya memberi mereka sedikit emosi, maka itu akan diselesaikan dengan mudah. Lumayan. Sekarang, penampilan Yetian mulai mempengaruhi semua orang berkuasa yang memasuki dunia besar, kemudian menjadikan tempat ini lebih berbahaya. Jadi jumlah orang yang terbunuh secara bertahap meningkat 2 kali lipat. Bunuh! Bunuh! Semakin banyak kalian membunuh, maka semakin baik. Pada saat ini, semua orang hanya bisa mendengar suara Yetian yang semakin gila keluar. Tampaknya melihat medan perang yang kacau di depannya, ini adalah hal yang paling ingin dilihat Yetian. Segera gelombang roh jahat terus melonjak menuju Yetian, dan ini juga merupakan sumber kekuatan Yetian. Setelah medan perang menjadi lebih kacau, semakin banyak orang yang mati dalam pertempuran, dan energi jahat akan terus berbentuk dan diserap oleh Yetian. Pada saat ini, jika dibandingkan dengan saat Xiaoyan baru saja membebaskan Yetian dari panji penekan jiwa, tentu saja sekarang Yetian jauh lebih besar dari sebelumnya. Lagi pula, kekuatannya sendiri tidak ada hubungannya dengan ukurannya. Sekarang di antara awan besar itu, banyak orang yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi mereka yang melihat adegan ini, semuanya juga tercengang. Sekarang satu demi satu sosok tersebut ditangguhkan di dalam kabut. Dan semua berdiri tegak dengan fitur wajah yang sangat dilebih-lebihkan. Kemudian awan ungu dan hitam serta kabut terus mengalir ke dalamnya. Hanya saja beberapa orang tidak memiliki jiwa. Namun bagi sebagian orang jiwa mereka belum hilang. Tapi tanpa kecuali mereka berada di antara awan saat ini. Sekarang mereka semua berubah menjadi boneka iblis. Semakin kuat dan kuat. Jika saatnya tiba, izinkan saya untuk membuat beberapa rencana dan membunuh tuan tercela itu dengan cara ini. Maka saya akan bebas, kata Yetian dengan penuh semangat saat dia memikirkannya. Namun kegilaannya sudah sepertinya terbengkelai di hatinya. Dan akhirnya itu akan terungkap secara bertahap. Sekarang uji coba di balik tirai tipis, ada beberapa pilar batu yang menghalangi sinar matahari, menjulang tinggi ke angkasa. Di platform besar, sebuah pertarungan yang dibentuk oleh gabungan dari 4 orang itu telah dimulai. Yang membuat 4 orang itu, kecuali Xiaoyan saat ini, wajah mereka sangat jelek, karena mereka juga merasakan bahwa sosok-sosok ini muncul di depan mereka sangat kuat, yang membuat tidak ada seorang pun dari 4 orang itu mampu melawan. Karena kemungkinannya para iblis benar-benar mengabadikan para dewa. Bagaimanapun mereka berempat hanyalah dewa keabadian setengah langkah. Kalian berempat, apakah kalian yakin bisa menghadapi iblis tak berwajah ini? Pada saat ini, suara Xiaoyan tiba-tiba keluar yang membuat keempat orang itu tercengang saat mendengar kata-kata itu. Bahkan si bungku itu pun tidak berani menunjukkan kemarahannya. Sebelumnya, mungkin dia sudah menjadi gila sehingga dia tidak memiliki rasa takut akan hidup dan mati. Tapi sekarang, tatapan matanya sudah penuh ketakutan. Oke, senior, serahkan iblis tanpa wajah ini pada kami. Pelantian buru-buru setuju dan 3 orang lainnya juga tidak keberatan. Karena jika hanya untuk mengalahkan iblis tanpa wajah, mungkin mereka berempat akan berhasil mengalahkannya. Dan ini juga sudah merupakan hasil terbaik.
Yang terbaik adalah tidak memiliki niat jahat. Jika tidak, nasib kalian juga akan sama pada akhirnya. Xuyen mendengus dingin dan melihat ke kejauhan. Saat ini, 3 sosok berdiri di udara, kemudian mereka berubah menjadi pelangi panjang, sehingga memicu ledakan sonik dan langsung menuju ke arahnya. Saat saya memasuki tempat ini, saya merasa seperti sedang diincar. Mungkinkah itu karena avatar dewa asli saya? Karena dia belum pernah ke sini sebelumnya, Xuyen mungkin akan tidak meragukannya. Namun perkataan keempat orang itu bisa dipastikan, dan sekarang situasi seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Jika mereka benar-benar tidak bertemu dengan Xuyen di sini, saya khawatir mereka berempat mungkin sudah lama terbunuh di sini. Kekuatan Raja Iblis bermata empat mungkin juga merupakan keabadian dewa tingkat pertama. Tapi 2 orang yang muncul di belakang, nafasnya menjadi semakin kuat. Mungkin mereka berada di keabadian para dewa tingkat kedua. Setelah memikirkan hal ini, Xuyen juga tidak berani gegabah dalam pertempuran ini. Pada saat ini, semangat juang di mata Xuyen berangsur-angsur meningkat, terlepas dari apakah seseorang menyebabkan masalah atau tidak. Dalam pertempuran saat ini, itu juga bisa dianggap untuk meningkatkan kekuatan Xuyen. Jika pilar Tanjun benar-benar bisa dibawa pergi, itu adalah harta terbesar klan Jimmy, dan untuk harta karun ini, saya ingin juga memesannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.